Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini tanggal 14 Dzulqa'dah 1446 Hijriah kita masih diberikan kekuatan, kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang mana kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah, salah satu bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan, di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dan insya Allah 3 bulan berturut-turut ini kita akan menghadapi bulan yang mulia, yang mana keutamaan di dalamnya dilipat gandakan pahala amal ibadah kita, dan juga kita tetap harus waspada dari segala dosa-dosa, karena tidak hanya pahala tapi dosa juga dilipat gandakan. Maka kita selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap segala kesalahan. Dan tak lupa kita memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Kita pasti memiliki ujian, dimulai dari diri kita. Mungkin kita ada sakit atau mungkin ada kondisi yang tidak sehat dan sebagainya. Mungkin badan kita sehat, tapi mungkin di dalam keluarga kita mungkin ada sedikit drama-drama dengan istri, atau mungkin kita akur dengan istri tapi tidak akur dengan mertua misalnya. Kita sudah akur dengan mertua tapi mungkin dengan istri belum, dan seterusnya. Mungkin kita dalam keluarga kita tenang, tidak ada masalah apa-apa, tapi mungkin dengan tetangga tenang, tapi di tempat kerja dan seterusnya. Pasti kita ada ujian. Tetapi justru melalui ujian kita bisa tahu apakah kita ini termasuk orang yang taat atau tidak, sabar atau tidak. Karena dalam Quran surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda atau firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi hidup, mati dan hidup itu hanya untuk menguji kita siapa yang paling benar dan yang paling baik amalnya. Oleh karena itu ujian ini sebenarnya untuk melihat siapa-siapa yang taat, siapa-siapa yang tidak taat. Dan di balik itu semua ujian bukan karena Allah membenci kita, justru Allah mencintai kita. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita itu tumbuh dan kembali kepadanya. Karena kita harus waspada, ada istilah namanya istidraj. Istidraj itu adalah mungkin orang itu nikmat terus hidupnya, walaupun dia tidak ibadah, tidak sholat, tidak mau puasa, tidak mau
melakukan ketaatan kepada Allah, tapi hidupnya enak, hartanya banyak, jabatannya tinggi, ya. Tapi ketahuilah bahwa ada sebuah istilah namanya istidraj. Istidraj ini adalah bahaya sekali, mengerikan sekali. Dia mungkin nikmat terus, tapi nanti di akhir kehidupannya dia akan disiksa oleh Allah, dan itu menjadi siksaan yang abadi sampai kekal di akhirat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka beruntunglah ketika kita mendapat ujian, karena Nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala'. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut." Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi 2 hari yang lalu saya bertemu dengan sopir online, Pak. Jadi saya mungkin teguran juga untuk saya, karena ini ya namanya manusia, pasti kita punya ujian. Saya ngobrol dengan beliau di masjid. Ngobrol, dia bilang, tadi saya sempat ngeluh, kok belum dapat penumpang juga ya. Tapi beberapa menit kemudian saya dapat penumpang katanya. Waktu saya lihat, ternyata penumpangnya itu sedang sakit berat, gak bisa lagi berdiri dari kursi roda. Jadi istrinya minta tolong untuk dibawa dengan mobil saya. Langsunglah dia istighfar. Langsung dia istighfar, sadar, saya tadi baru aja ngeluh gak dapat penumpang, tapi ternyata ada orang yang lebih berat ujiannya dari sekedar gak dapat penumpang. Luar biasa. Ini sopir online ini mungkin gak tahu apa diutus oleh Allah untuk menegur saya atau bagaimana. Karena saya merasa lagi diuji oleh Allah. Ketemu sama beliau itu, dia ngomong seperti itu, gak tahu, itu mungkin diarahkan oleh Allah. Sehingga saya juga sadar, ya Allah, begitu beratnya luar biasa ujian orang lain. Maka teringatlah saya kepada hadis daripada Rasulullah SAW. Kembali cari lagi ya arsip-arsip di catatan lama itu. Saya ketemu dengan hadis, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat urusan akhirat, kita lihat orang yang di atas kita. Apa hikmahnya? Jadi dalam urusan dunia kita ini disuruh melihat ke bawah, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, agar kita sadar hidup mungkin ya tidak mewah, tapi kita cukup dan penuh dengan kenikmatan. Tapi dalam urusan akhirat kita justru diperintahkan untuk melihat ke atas supaya termotivasi. Ya, kita bisa melihat orang yang rajin sholat malam, rajin ibadah dan seterusnya, khusyuk. Ini akan memicu semangat kita untuk naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketika kita sedang mendapatkan ujian, maka ternyata masih banyak orang-orang yang lebih berat lagi ujiannya dibandingkan kita. Ya, jadi kalau kita sedang diuji, jangan cemas, ya, jangan gelisah. Ya, bisa jadi itu adalah jalan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ar-ridha bi qasmillahi afdalu ibadah. Ridha terhadap pembagian Allah adalah ibadah yang paling utama. Ya.
Jadi hadirin rahimakumullah, betapa sering kita menangisi hal-hal yang sifatnya keduniaan, padahal air mata itu lebih layak diteteskan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita mengeluh atas hal-hal kecil, padahal Allah masih menutupi aib kita, memberi kita makan, memberi kita waktu untuk bertaubat. Kalau hari ini kita diuji, jangan buru-buru kecewa. Mungkin itu cara Allah ingin kita kembali bersimpuh, bersandar dan menangis di hadapan Allah. Karena kalau bukan lewat luka, mungkin kita tidak akan pernah sujud sepenuh hati. Lihatlah ke bawah ke dalam urusan dunia agar kita tidak mau bersyukur, dan lihatlah ke atas dalam urusan akhirat agar kita tidak merasa cukup dan terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang sabar dalam ujian, bersyukur dalam nikmat, dan ridho terhadap setiap takdir yang dihadapkan dalam kehidupan kita. Bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.